Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Bapak semua yang sama-sama dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi di pertemuan ketujuh di modul ketiga. Bapak akan langsung share screen. Oke, kalian bisa lihat di layar. Untuk materi kali ini, yaitu modul 3 tentang uji parametrik dengan SPSS. Jadi, statistik parametrik ini adalah suatu ukuran tentang parameter, artinya ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di dalam sampel atau karakteristik populasi. Misalnya belum lama kemarin, pada saat Pilpres kita ingin melihat misalnya kecenderungan masyarakat tertentu, terhadap pilihannya. Jadi kita bisa, hitung dengan uji parametrik ini apakah betul, eee, kecenderungannya itu atau tidak. Untuk lebih jelasnya Bapak akan langsung masuk ke soal. Kita lihat sama-sama. Di sini kebetulan ada, contoh soal, seorang dosen memperkirakan bahwa nilai rata-rata ujian statistik mahasiswanya adalah 80. Kemudian dia ambil sampel 20 orang dari sekian banyak populasi mahasiswanya, apakah betul pendapat dosen tersebut yang menyatakan rata-rata nilai mahasiswanya 80. Nah, kemudian langkahnya adalah pertama kita tetapkan H0 dan H1. H0 ini adalah jika pendapat dosen itu benar, sedangkan H1 jika pendapat dosen salah. Kemudian kita tetapkan taraf signifikansi alfa 10% atau 0,1, jadi 10 dibagi 100. Alfa ini maksudnya dari 20 mahasiswa yang dijadikan sampel ini, ya, 2 dianggap tidak benar, ya, nilainya itu tidak sesuai dengan perkiraan dosen, sedangkan yang 18 sisanya itu, dianggap benar, atau kecenderungan, salahnya itu hanya 10% saja atau 10 mahasiswa saja. Berikutnya adalah kita pilih uji statistik yang cocok. Di sini yang cocok adalah uji T karena sampelnya sedikit, masih 20. Kemudian nih yang paling penting dilihat nanti hasil SPSS-nya. Setelah kita olah nanti lihat kolom signifikansinya. Kalau nilai signya itu di bawah alfa atau di bawah 10%, maka H0 ditolak ya. Atau apa namanya? Pendapat dosen itu salah. Sedangkan jika kebalikannya, misalnya nilai signya itu di atas 10% atau di atas 0,1, maka H0 diterima atau pendapat dosen itu benar. Oke, baik, berikutnya, ini langkah-langkah pengujiannya di statistik, di SPSS. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan langsung, praktekkan saja. Kalian lihat. Nah, soalnya ini kalian bisa langsung masukkan satu-satu secara manual di SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya, seperti ini. Nah, tampilannya ya, seperti biasa ada 2, ada layar output untuk hasil nanti, ada layar until untuk menginput data. Nah, ini bisa langsung di-input satu-satu di sini nama dan nilai mahasiswanya, atau, dengan cara yang kedua yaitu disalin dulu soalnya ke Excel. Nah, seperti ini, Bapak sudah, salin ya. Kemudian kita tinggal copy paste aja. Nah, keuntungannya kalau di Excel kan dulu soalnya, ini bisa, langsung copy paste ya ke SPSS tanpa harus menginput satu-satu. Dan yang kedua ini soalnya bisa digunakan berkali-kali untuk latihan, karena kalau langsung di-input di SPSS seperti ini ketika ditutup SPSS-nya hanya output-nya saja yang bisa tersimpan, sedangkan, nilainya itu tidak soalnya tidak bisa tersimpan. Tapi kalau di Excel ini bisa digunakan berkali-kali karena bisa disimpan. Kita coba copy paste ya, soalnya. Nah, setelah di-copy nama dan nilai, kita buka SPSS seperti ini. Ingat ada 2, ada data view, ada variable view. Kita input di data view.
Kita paste di sini. Nah, ini akan muncul nama dan nilai. Nah, ini variabelnya belum ada nama, mari kita kasih nama di variabel view ya. Sini, ini kolom pertama itu nama, kolom kedua adalah nilai. Kemudian setelah selesai, kita balik lagi ke data view. Nah, ini sudah muncul ya, nama dan nilai. Nah, untuk menghilangkan nol di belakang koma, ini bisa masuk lagi ke variabel, desimalnya kita nolkan ya, seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada komanya lagi. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita klik analyze, kemudian confirm in, kemudian pilih one sample t-test ini. Ya. Nah, kemudian nilainya kita pindahkan dengan tanda panah ke kolom test variable. Kemudian, nah test value-nya kita isi 80. Kemudian 80 itu nilai rata-rata yang diperkirakan dosen ya. Kemudian option kita pilih 90%. Dari mana 90%? Tadi kan alfanya 10% ya, jadi 100% dikurang 10%, jadi sisa tinggal 90%. Kemudian continue, kemudian oke. Nanti akan muncul di output sini ya. Ini seperti ini hasilnya. Nah, yang harus kita lihat di sini dua. Tadi N-nya itu adalah jumlah sampel ya, ada 20. Sampelnya rata-ratanya 76,25, standar deviasi 8,717. Di standar deviasi itu rata-rata dibagi apa namanya? Dibagi jumlah sampel ya, 20. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, nilai signifikansinya. Ya, di sini ada nilai signifikansinya ini 0,069. Jadi di belakang titik itu, di depan titik itu 0 ya. Jadi 0,09. Dengan nilai P-nya -1,924. Nah, sekarang kita coba interpretasikan hasil olahan data kita. Nah, seperti ini. Ingat tadi ketentuannya ya, seperti ini. Kemudian kita lihat, nah ini interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapatkan UJT adalah -1,924 dengan derajat bebas DF 19, jadi N dikurang 1 ya, jumlah sampel dikurang 1, 19, dan sig 0,069. Nah, ingat, tadi untuk melihat apakah pendapat dosen itu diterima atau H0 diterima atau ditolak H1-nya, kita harus membandingkan antara nilai sig dengan alfa. Nah, tadi sudah dihitung nilai sig-nya adalah 0,09 ya di SPSS tadi. Sedangkan alfanya 10% atau 0,1. Nah, di sini dilihat nilai sig-nya ini lebih kecil daripada nilai alfa atau 0,09 lebih kecil daripada 0,1 atau 0,100. Maka H0 ditolak. Nah, jadi ternyata nilai mahasiswa tidak sama dengan 80 dalam artian bahwa pendapat dosen atau perkiraan dosen yang menyatakan bahwa nilai mahasiswa rata-rata nilai statistiknya aja 80 adalah tidak benar. Nah, ini terbukti dari hasil perhitungan SPSS tadi. Ya, ini untuk kasus pertama. Nah, sekarang kita coba masuk ke kasus kedua. Ini uji beda rata-rata atau uji beda min. Nah, ini bedanya apa dengan soal tadi? Ini bedanya ada dua kelompok data ya. Nah, kalau tadi cuma satu kelompok data. Nah, kita lihat coba soalnya. Nah, di sini ya. Di sini ada dua perusahaan, ada perusahaan mandiri dan perusahaan prima. Nah, pada kasus kali ini kita ingin melihat apakah beban yang ditanggung oleh perusahaan rumah mandiri dengan beban yang ditanggung oleh perusahaan prima ini sama atau tidak. Nah, kemudian langkahnya seperti tadi, H0 itu jika bebannya sama ya. Nah, sedangkan H1 juga jika bebannya tidak sama. Nah, di sini ditentukan taraf signifikansinya atau alfanya 0,05 atau 5% ya.
Kemudian, eee, ini menggunakan uji T karena sampelnya sedikit ya. Nah, ini yang paling penting seperti tadi hasil SPSS-nya nih. Jika nilai signifikansinya nanti pada saat kita telah hitung di SPSS lebih kecil dari alfa atau dari 0,05, maka H0 ditolak. Atau, beban perusahaan, eee, rumah mandiri tidak sama dengan beban perusahaan prima atau sebaliknya, ya. Kemudian, kita coba langsung hitung ya, kita coba langsung hitung, kita kembali ke soal. Nah ini oke, ini soalnya. Nah, Bapak sudah salin soalnya ke Excel, ini tinggal copy paste aja. Nah ini ya, seperti biasa kita copy dulu ya, beban dan perusahaannya. Ada 20 ya, jadi 10 data itu beban rumah mandiri, yang 10 sisanya adalah beban perusahaan prima. Nah, sebelum kita copy paste ke sini, nah ini kan sudah ada hasil nih yang kasus pertama. Nah, nggak bisa ditumpuk ke, inputan ini. Jadi kita harus, simpan dulu yang kasus satu, baru kita buka baru untuk mengolah data di SPSS. Nah, sekarang kita simpan dulu ya, apa namanya, hasilnya supaya, tersimpan. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal, eee, silang, kemudian di sini ada kasih nama, misalnya kasus hasil hitung kasus satu, nilai statistik modul 3. Nah nah kita mau simpan di mana nih? Nah misalnya kita simpan di D misalnya ya. Ya kita simpan, kalau sudah, ini kita run, ya sorry, kita silang, kemudian kita yes. Nah, kita simpan ya. Di sini tadi hasil hitung kasus soal kasus satu, nilai statistik modul 3. Nah, ini kita simpan ya di D tadi ya. Oke. Oke, ini sudah masuk ya, di-save. Nah, ini sudah tersimpan di dokumen, baru kita tutup. Karena sudah tersimpan, kita no saja. Oke, sekarang kita buka kembali untuk menghitung soal yang kedua ya, SPSS 16. Nah, di sini buka seperti biasa, run ya. Oke, sudah muncul, kita oke. Kita cancel saja. Oke, tadi soalnya ini sudah, ini Bapak akan copy dulu ya. Oke, ke until 1, paste di sini. Nah, ini sudah tercopy. Nah, ini kita kasih nama seperti tadi ya, variabel view. Di sini yang pertama itu beban ya, yang kedua perusahaan. Kemudian, nah ini tipenya diganti numerik semua ya. Oke, kemudian oke. Kemudian labelnya dikasih nama. Ini beban,
Ini perusahaan. Kemudian di value kita isi. Nah, ini karena dua variabel atau dua perusahaan. Perusahaan satu adalah rumah mandiri ya. Mandiri. Kita add. Kemudian perusahaan duanya itu Prima ya. Kita add lagi. Sudah. Kemudian kita oke. Kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, di sini beban perusahaannya tadi untuk perusahaan rumah mandiri kodenya 1 ya. Kita klik 1 sampai 10 tadi ya. Nah, kemudian yang 11 sampai 20-nya adalah punya perusahaan Prima. Oke. Kalau sudah, kita klik analyze di sini, kemudian kompromin, kemudian pilih independent sample t-test ya. Ini. Nah, yang beban kita pindahkan ke kolom tes variabel, kemudian yang perusahaan kita pindahkan, yang perusahaan kita pindahkan ke grouping variabel. Kemudian define grupnya dipilih. Nah, grup 1 tadi, satu punya rumah mandiri, yang keduanya punya Prima ya, continue. Kemudian optionnya, nah tadi kan apa namanya, alfanya 5% ya. Nah, karena ada dua variabel ditambah 2 jadi 7. Nah, jadi di sini 97% ya. Kemudian oke. Kemudian di sininya oke lagi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul nih hasilnya nih. Ya, sudah muncul hasilnya. Ini yang menjadi fokus perhatian adalah kolom SIG nih, ya. Di sini muncul hasil 0,722 sama hasil t-test-nya nih. Hasil t-test-nya ini 0,914. Nah, sekarang kita interpretasikan data yang kita olah untuk melihat hasilnya. Nah, ini interpretasinya. Dari tabel di atas kita dapat menentukan bahwa pada uji beda rata-rata, data yang independen harus dilakukan 2 tahapan. Pertama adalah uji homogenitas atau kesamaan data, kemudian yang kedua uji beda rata-rata. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau H0 itu kalau datanya homogen. Kalau H1 datanya tidak homogen atau tidak sama. Kemudian yang kedua, kalau sudah lolos uji homogenitas, kita masuk uji rata. Uji rata-rata atau uji beban ya. Apakah beban perusahaan A sama dengan perusahaan B. H0 kalau dinyatakan bebannya sama di dua perusahaan itu. H1 kalau bebannya tidak sama ya. Nah, sekarang kita lihat dari hasil SPSS tadi. Nah, ini berdasarkan hasil output atau hasil hitungan SPSS tadi yang sama-sama sudah kita lakukan, ini diperoleh nilai signya itu atau nilai signifikansinya 0,722. Nih kita lihat lagi ya. Nah ini nih. Nah ini 0,722 ya. Biasa di belakang titik itu 0 ya. Di depan titik 0, 0,722. Kita lihat 0,722. Nah, ini karena lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau rumah mandiri dengan perusahaan Prima itu sejenis, ya. Jenis perusahaannya sejenis, misalnya sama-sama bergerak di bidang properti misalnya ya. Nah, yang kedua, uji beda rata-rata. Nah, ini yang kita uji adalah uji T-nya ya. Nah, tadi kita lihat lagi hasil di SPSS. Nah, ini uji T-nya, hasilnya 0,914 ya. Nah, ini 0,914. Nah, 0,914 kita adu lagi dengan alfa. Tadi alfanya kan 0,05. Nah, karena 0,914 lebih besar daripada 0,500 atau 0,05, maka H0 diterima. Nah, dalam artian ternyata beban rata-rata perusahaan rumah mandiri dan Prima adalah
sama secara statistik. Seperti itu ya kurang lebih untuk jawaban, kasus yang kedua. Nah sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Di kasus yang ketiga ini, kita akan coba uji beda dua rata atau beda dua means. Nah, di sini ada dua uji. Pertama, uji korelasi untuk melihat apa namanya, keterkaitan antara kedua kelompok data tersebut. Yang kedua, uji beda rata. Nah, di sini kita langsung ke soal. Di sini misalnya diperoleh nilai mahasiswa itu 2 mata kuliah, nilai statistik dan nilai komunikasi data. Nah, kemudian si dosen mata kuliah statistik dan dosen mata kuliah komunikasi data ini memperkirakan bahwa rata-rata dari 2 nilai mata kuliah ini sama. Nah, sekarang kita buktikan apakah betul pendapat dosen tersebut. Nah, seperti biasa di sini ada H0. H0 itu kalau nilai statistik sama dengan nilai rata-rata nilai statistik sama dengan nilai komunikasi data. Kalau H1 kebalikannya ya. Nah, di sini ditetapkan juga taraf signifikansinya 0,5 atau 5% ya. Kemudian uji T yang digunakan ya. Kemudian eh, seperti tadi rumusnya hasil SPSS jika nilai signifikansinya nanti dari hasil perhitungan nanti SPSS kalau lebih kecil dari alfa maka H0 ditolak, kalau lebih besar H0 diterima. Nah, ini langkah-langkahnya seperti tadi ya. Nah, sekarang kita langsung ke analisis soal ya. Nah, ini soalnya juga Bapak sudah buatkan di Excel juga. Nah, seperti biasa ini kalau SPSS-nya sudah digunakan, nah ini hasilnya kita simpan ya. Nah, bisa seperti tadi disilang dulu atau cara yang kedua diklik file ya, kemudian save di sini ya. Nah, kita tinggal pilih namanya, misalnya hasil atau jawaban ya, jawaban jawaban soal kasus kasus 2 nilai MK misalnya ya, modul 3 modul 3. Nah, save. Nah, kalau sudah di-save kita tutup ya. Nah, oke, kita tutup lagi until-nya, yes. Kalau sudah simpan di no saja. Nah, baru kita buka kembali ya untuk menghitung soal yang atau kasus yang ketiga. Oke, kita oke. Kemudian kita cancel saja. Nah, ini soalnya kalau sudah terbuka SPSS-nya kita tinggal copy paste aja ya. Tinggal copy nama, nilai statistik, dan nilai komunikasi datanya kita copy ke SPSS untuk kita olah ya. Seperti biasa di until di data view, kita klik di sini paste. Nah, sudah variabelnya kita kasih nama di sini. Yang pertama itu nama, yang kedua itu nilai statistik ya, statistik. Yang kedua nilai komunikasi data, komdat kita singkat ya, komunikasi data. Oke, kemudian ini desimalnya boleh kita nolkan ya, biar kita tidak ada angka di belakang koma. Nah, sudah seperti ini. Kalau sudah kita olah. Caranya analyze, kemudian kompromin, kemudian fire sample t-test ya. Kemudian nilai statistiknya ini kita pindahkan ke variabel 1, kemudian nilai komunikasi datanya kita pindahkan ke variabel 2. Kemudian kita pilih option. Nah, di sini 95% tadi ya. Karena alfanya 5%, maka 100% dikurang 5%, jadi 95%. Setelah itu continue, kemudian kita oke.
Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia muncul hasilnya nih. Ya, seperti biasa yang kita lihat ada dua. Pertama nilai signya. Nah, di sini nilai signya 0,109 dan hasil t-testnya min 0,119. Sekarang coba kita interpretasikan hasilnya ya. Nah, ini dia. Berdasarkan hipotesa dan output di atas dapat hasil sebagai berikut. H0 kalau nilai statistik dan komunikasi data rata-ratanya sama. Kalau H1 jika tidak sama ya. Nah, di sini ada dua uji, ada uji korelasi, ada uji beda rata-rata. Untuk melihat hasil uji korelasi, kita bandingkan antara nilai sig dengan alfa. Nah, tadi nilai signya sudah kita lihat ya, 0,19 nih di SPSS ya. Nah, ini dia, 0,19 nih. Nah, kita adu dengan nilai alfanya. Nilai alfanya masih ingat ya, tadi 0,05 ini. Ya, sehingga 0,109 itu lebih besar daripada 0,05 atau 0,050 misalnya. Jadi otomatis kalau dia lebih besar, maka H0 diterima atau apa namanya? Ada korelasi atau ada hubungan antara nilai statistik dengan nilai komunikasi data. Kemudian, uji yang kedua di sini kita adu antara nilai sig antara uji T, hasil uji T 0,119 dengan 0,05. Sekarang kita lihat. Nah, di sini terlihat ya, ternyata 0,119 juga lebih besar daripada 0,05 ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai komunikasi data dengan nilai statistik itu ada hubungan dan juga nilai rata-ratanya itu sama. Ya, seperti itu. Ini saja mungkin video yang dapat Bapak buat pada modul yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.